Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan. Hehe, bertemu lagi dengan saya Mustafa Channel. Di video kali ini saya tidak ingin membawakan sebuah video tentang masak memasak, tentang parodi, tentang bikin-bikin sesuatu atau tentang daily vlog. Di video kali ini berbeda sesuai dengan judul, yaitu saya ingin ikut berpartisipasi dalam pesta rakyat 2019 ini. Ore. Jadi buat teman-teman yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri, Taiwan, Hong Kong, dimanapun Anda berada, di Arab, di Malaysia, dan di mana-mana. Jadi buat info saja ini, di luar negeri itu apakah bisa memilih atau tidak sih untuk pilpres kali ini? Ya, jawabannya tentulah bisa. Ya, jadi untuk di Korea Selatan sendiri ya, itu dari KBRI atau dari KPU berarti ya, dari Komisi Pemilihan Umum di Jakarta sana, itu menyediakan surat suara khusus buat para tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri atau warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, yang tentunya sudah memasuki masa pemilihan atau balik dalam masa pemilihan. Oke, masuk umur lah maksudnya gitu. Jadi bagaimana sih cara memilih di luar negeri? Ini saya membahas khususnya di Korea Selatan ya, tidak tahu untuk di luar negeri yang lainnya, mungkin bisa jadi sama. Jadi untuk di Korea Selatan sendiri, pihak dari pemerintah itu menyediakan berbagai cara pemilihan, yaitu ada dua, setahu saya ada dua, yaitu yang pertama kita bisa mendaftar langsung secara online, atau kita bisa mendaftar langsung datang ke sananya. Dulu waktu saya itu, waktu di KBRI ada acara, saya mendaftar di sana langsung, tepatnya di Seoul. Dan untuk teman-teman juga disediakan mendaftar online, dan banyak juga yang mendaftar. Salah satunya teman saya mendaftarkan online, dan dia mendapatkan, untuk yang online dulu ya, ini membahas yang online dulu. Untuk yang online, dia mendapatkan kertas suara yang dikirim langsung ke pabriknya. Dan ntar dikumpulkan, setelah dicoblos dikumpulkan, dimasukkan ke pos itu secara gratis. Nanti akan saya bahas. Untuk yang memilih di tempat atau di pos-pos itu, kita bisa datang ke kota-kota besarnya, misalkan ke Seoul, ke Incheon. Itu untuk yang sudah terdaftar ya. Kalau untuk yang belum terdaftar, saya kurang paham apakah bisa langsung datang untuk mendaftarkan untuk memilih atau tidak. Soalnya yang sudah terdaftar itu bisa dicek di webnya, di web apa itu namanya, ntar ada di link di bawah ya, ada di webnya itu. Ntar tinggal masukin nama dan masukin tanggal lahir kita. Begitu. Jadi saya sekarang ingin membahas seperti apa sih surat suaranya tersebut begitu. Ini dari pemerintah memberikan surat suara sebanyak 3 lembar. Ya. Surat yang pertama ini panitia pemilu luar negeri. Nah, ini jadi ini ada namanya, dikirimkan ke pabrik kita masing-masing, karena saat mengisi pendaftaran online kita disuruh memasukkan nama dan alamat. Terus ada surat suara PPWP. Ini PPWP ini untuk pemilihan presidennya ini. Yang ini, yang satu surat suara pemilu DPRD ya. Mari kita bahas 3 surat ini. Untuk surat yang pertama ini surat utamanya ini. Mari kita buka. Isinya seperti apa saja sih? Yaitu ada surat pemberitahuan pemungutan suara luar negeri. Ya, ini di sini ada namanya teman saya ini. Ya, ini ada jenis kelamin. Maaf ya, saya tutupin ya. Nama, jenis kelamin, nomor urut dalam, nomor induk KTP atau paspor. Terus ini ada tanda terimanya. Ini ada bagian atas. Jadi ini ada bagian atas dan ada bagian bawah. Entah dipotong, ini digunting di sini, ini ada tulisannya digunting di sini. Entah yang bawah itu, bawah kita
Tulisannya, saya telah menerima surat pemberitahuan pemungutan suara luar negeri kepada pemilih dan surat suara dari PPLN melalui pos, serta telah dikirimkan kembali surat suara yang telah dicoblos bersamaan dengan tanda terima yang sudah ditandatangani untuk dilakukan perhitungan suara di perwakilan RI oleh PPLN atas nama yang bersangkutan. Ntar kita tanda tanganin, dipotong, dimasukkan saat mengirim ulang surat suara kita. Ini tata cara pemberian suara melalui pos. Yang pertama ini tulisannya mengeluarkan sampul. Ini intinya dalam surat ini ntar kita harus mencoblos dahulu. Jadi ini cara mengumpulkannya seperti ini kawan. Ini yang surat suara ini yang berisikan buat pencoblosan ini kan di dalamnya yang DPR RI dan PPWP. Kita dimasukkan masing-masing, dimasukkan setelah dicoblos. Setelah itu kita masukkan ke dalam amplop yang memiliki alamatnya. Ini untuk amplop yang memiliki alamatnya. Jadi ntar jadikan satu aja kawan. Ini tadi ada tulisnya begitu. Kita jadikan satu. Ntar kita ini rekatkan dengan lem. Set, masing-masing amplop tadi direkatkan dengan lem. Dan yang tadi juga direkatkan dengan lem dan ditutup. Set, maksimal diterima kepada pos harus tanggal 17. Untuk pengiriman, jadi karena di sini diterima 1 hari sudah bisa diterima, tekan dikirim tanggal 16, tanggal 17 sudah bisa diterima kepada pihak yang bersangkutan. Jadi maksimal dikirim pada tanggal 16, kalau nggak 15, 16, begitulah caranya mengembalikan suratnya. Lalu entar tinggal dimasukkan ke dalam kantor pos, kotak kantor pos, maupun dikasihkan ke petugas posnya gratis, karena ini pihak pemerintah ini sudah menghabiskan biaya untuk pengiriman sekaligus pengembaliannya begitu. Jadi kita tidak dipungut biaya sama sekali. Mari kita buka suara ini dulu. Surat suara pemilu DPR dari yang kecil dulu ya, biar penasaran. Yang presiden ntar kita tunggu belakangan. Jadi ini ada surat suara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2019 daerah pemilihan DKI Jakarta. Jadi DPRI RRI untuk pusat ya. Surat suaranya seperti ini kawan. Sangatlah besar sekali ini ya. Jadi ini ada sekitar 20 partai dan masing-masing partai itu memiliki kandidat antara 4 sampai 7 orang. Maksimal ini ada 7 orang, paling sedikit ada 4 orang. Ya, ntar kita harus memilih salah satu saja ini. Salah satu, kita coblos salah satu saja yang mau dipilih. Ini udah selesai ya. Jadi surat suaranya sama seperti yang ada di Indonesia kawan. Ini untuk yang pusat ini. Nggak tahu kalau yang misalkan di Jawa Tengah apakah pusat juga apa enggak ya, saya juga nggak paham. Intinya ini untuk DPR RI, berarti untuk Jakarta. Terus kita buka surat suara PPWP, ini untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Artinya itu PPWP, pemilihan presiden dan wakil presiden. Mari kita unboxing. Ya, yang pertama ada gini. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri. Jadi ini khusus suara khusus. Ini apa? Surat suara khusus ini. Dan ini besertakan nomor 5 Seoul, negara Korea Selatan, Ketua Naufan Nuroshid, tanda tangan. Juga sudah dibubuhkan tanda tangan. Ini surat suara sah ini ya. Jadi ya ada barcode-nya juga. Mari kita buka. Lah ini. Jadi ini kedua kandidat calon presiden kita kawan. Ini ada urut nomor 1, ada urut nomor 2, ada urut nomor 2, ada urut nomor 1. Nomor 1 calon presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan wakilnya calon wakil presiden Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Gabungan partai politiknya ada PDI Perjuangan, Golkar, PKB, Partai Nasdem, P3, ini nggak kelihatan ya, P3, Hanura, dan PKP Indonesia. Yang nomor urut 2 ada Pak calon Presiden Haji Prabowo Subianto dan
calon wakil presidennya Haji Sandiaga Salahuddin Uno. Gabungan partai politik pengusul yaitu Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Jadi buat teman-teman yang ada di mundur lagi. Jadi buat teman-teman yang ada di luar negeri, jika kalian memang memiliki kesempatan untuk menoblos, gunakanlah kesempatan itu sebaik mungkin. Karena itu juga sudah merupakan kewajiban kita. Jadi satu suara itu sangatlah penting. Dan kelak jika siapapun yang jadi, kita harus menerima dengan legowo. Baik itu yang jadi, misalkan yang jadi bukan yang kita dukung, harus kita legowo. Jangan sampai kita muring-muring begitu ya. Kita harus legowo karena apa? Karena yang jadi itu juga pilihan dari saudara-saudara kita. Pokoknya kita harus legowo, begitulah. Intinya begitu. Jangan sampai kita saling membenci. Mari ciptakan demokrasi ini yang adil, jujur dan adil, tanpa ada kecurangan. Terus apa? Pokoknya jangan lupa buat tanggal 14 di Korea Selatan itu dan di Korea Selatan sendiri itu dilaksanakan pada minggu depan tanggal 14. Kayaknya seluruh luar negeri itu dilaksanakan pada tanggal 14 gitu. Pokoknya jangan sampai kita membenci seseorang karena beda pilihan, apalagi teman, kerabat, apalagi sampai kakak adik saling musuhan. Pokoknya ya beda pilihan itu wajar. Pokoknya ya harus legowo siapapun ntar yang jadi ya. Gitu. Ya pokoknya begitulah. Tidak bisa berkata-kata banyak. Yang intinya mari kita sukseskan pemilu ini secara jujur, adil, dan damai. Sekian dulu video review surat suara dari saya. Semoga ini bisa menambah wawasan Anda dan bermanfaat. Jangan lupa sukseskan pemilu 2019 dengan jujur, adil, dan damai. Jika menurut kalian video ini penting untuk wawasan orang lain, silahkan di-share. Jika Anda ingin ada yang tanyakan, silahkan komen. Jika ingin berlangganan, silahkan subscribe jika menurut kalian menarik. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.